Pernahkah kalian mendengar tentang seorang ratu siluman yang konon mampu memberikan kekayaan yang tanpa batas? Namun, dengan harga yang tak pernah bisa ditebus. Di balik gemerlap emas yang tiba-tiba berjatuhan, ada darah dan nyawa yang harus dikorbankan dan dibayar. Inilah kisah tentang Nyi Blorong, makhluk mistis yang dipercaya masih berkeliaran hingga kini menebar janji manis yang berakhir tragis. Hujan baru saja reda ketika Arman duduk sendirian di beranda rumah reotnya. Malam itu begitu sunyi, hanya suara katak di sawah yang sesekali terdengar. Dari celah atap, tetesan air masih jatuh membasahi lantai tanah yang dingin. Hidupnya selama ini penuh dengan kesulitan. Ayahnya meninggal sejak lama, ibunya sakit-sakitan dan pekerjaannya sebagai buruh tani tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berkali-kali ia mencoba mencari jalan keluar, tapi yang didapat hanya jalan buntu. Namun, malam itu berbeda. Dari obrolan samar di warung tadi siang, ia mendengar kembali kisah lama yang sejak kecil selalu diceritakan oleh orang desa tentang Nyi Blorong, sang ratu ular bersisik emas, penguasa gaib yang bisa memberi kekayaan tanpa batas bagi siapapun yang berani melakukan perjanjian. Banyak yang menertawakan cerita itu sebagai mitos, tapi ada pula yang percaya karena beberapa orang pernah mendadak kaya tanpa alasan yang jelas, lalu menghilang begitu saja. Arman pulang dengan kepala penuh pikiran, kata-kata itu terus bergema di telinganya. Kalau kau berani, lakukan ritualnya. Taburkan bunga, teteskan darah, panggil namanya di malam purnama. Harta emas akan datang dengan sendirinya. Dan malam ini bulan bulat penuh menggantung di langit. Cahaya pucatnya menerangi sawah yang masih basah oleh hujan. Hati Arman berdebar sangat kencang. Ia tahu apa yang ia rencanakan itu berbahaya. Tapi keputusan membuatnya nekat. Ia mengambil ayam hitam yang sejak sore ia ikat di pojok rumah. Lalu menyiapkan baskom kecil berisi bunga 7 rupa yang ia beli dari pasar. Pisau kecil berkarat di tangannya bergetar, bukan hanya karena dingin tapi juga karena rasa takut yang mulai menyelinap. Arman melangkah ke tepi sawah, ke tempat yang jarang dilalui orang. Di sana ada gundukan tanah dengan pohon beringin tua yang akarnya mencuat keluar, seperti tangan-tangan yang hendak meraih. Suasana begitu hening, hanya suara angin yang berdesir di sela daun. Ia menaruh baskom bunga di tanah, meletakkan ayam hitam di sampingnya, lalu menyalakan dupa yang asapnya menggepul pelan. Terbawa angin malam, dengan tangan gemetar ia menyembelih ayam itu. Darah segar menetes ke baskom bunga, membuat aroma bunga bercampur anyir. Arman memejamkan mata lalu berbisik seperti yang ia dengar dari cerita orang-orang tua desa. Nyi Blorong, ratu penguasa emas, aku datang untuk memanggilmu. Aku ingin harta, aku ingin keluar dari kemiskinan. Aku siap membayar dengan darah. Datanglah, datanglah, datanglah padaku. Mantra itu diucapkan dengan penuh keyakinan serta ketakutan yang terus menggema di kepala Arman. Awalnya tidak ada apa-apa. Hanya angin yang bertiup lebih kencang membuat daun beringin bergesekan satu sama lain, menimbulkan
lirih yang aneh. Namun perlahan udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk kabut. Tipis mulai muncul dari permukaan tanah, menutup pandangan. Arman membuka mata dan jantungnya hampir meloncat keluar. Dari balik kabut terdengar suara desisan panjang seperti ular raksasa yang sedang mendekat. Suara itu semakin lama semakin jelas hingga akhirnya bergabung dengan bisikan lembut yang suara itu seperti persis perempuan. Suara itu begitu merdu sekaligus menyeramkan, seperti suara yang datang dari dua dunia berbeda. Kau memanggilku, kau ingin emas, kau ingin kaya. Arman berlutut, tubuhnya gemetar. Iya, saya ingin harta. Saya siap menukar apa saja. Kabut semakin tebal dan dari dalamnya perlahan muncul sosok samar. Seseorang perempuan tinggi dengan rambut hitam panjang menjuntai. Wajahnya cantik memukau tapi sorot matanya tajam dan dinding bagian bawah tubuhnya samar tertutup kabut. Namun sekali terlihat sisik emas berkilau di antara kabut yang bergerak. Arman tercekat, dadanya sesak oleh rasa takut, tapi ia tidak sanggup berpaling. Perempuan itu tersenyum tipis menyingkap gigi tajam berkilat. Aku bisa memberimu emas sebanyak yang kau mau, tapi ingat, setiap harta punya harga. Bayarannya adalah darah. Kau akan merasakan goresan tubuhku. Kau akan menyerahkan luka dan bila waktunya tiba, kau akan memberikan lebih dari sekedar darah hewan. Kau mengerti? Arman menelan ludah, keringat dingin mengalir di wajahnya. Di dalam kepalanya ada suara kecil yang menyuruhnya kabur, berhenti dan kembali pulang. Namun bayangan hidup miskin dan ibunya yang sakit-sakitan terus juga terbayangkan. Saya mengerti, saya siap asal saya bisa kaya raya, ucap Arman. Udara malam itu semakin pekat seakan seluruh dunia berhenti hanya untuk menyaksikan pertemuan antara manusia putus asa dan makhluk gaib penguasa emas. Arman masih berlutut di tengah tanah yang becek, tubuhnya bergetar hebat namun matanya tak bisa berpaling dari sosok mengerikan di pandangannya itu. Perempuan itu begitu menawan, tetapi di balik kecantikannya tersimpan aura maut yang membuat bulu kuduk Arman berdiri. Asap dupa semakin menebal bercampur dengan kabut yang datang entah dari mana. Aroma bunga tujuh rupa sudah tidak lagi harum, melainkan bercampur amis darah yang baru saja dikorbankan oleh Arman, yaitu seekor ayam. Angin malam menderu pelan seolah ikut bersekongkol, membuat daun-daun beringin bergesekan seperti bisikan rahasia dari dunia lain. Nyiblorong, suara Arman bergetar nyaris tidak keluar. Perempuan berwajah cantik itu maju selangkah. Rambutnya yang panjang menjuntai nyaris menyentuh tanah, bergerak lembut meski angin tidak meniup. Dari balik kabut, bagian tubuhnya semakin jelas, pinggang ramping yang perlahan menyatu dengan sisik emas yang berkilau. Sisik-sisik itu berkilat terkena cahaya bulan, memantulkan warna kekuningan seperti permata hidup. Arman merasakan matanya silau, tetapi di saat bersamaan hatinya diliputi rasa takut yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku sudah mendengar permintaanmu, kata Nyiblorong dengan suara lembut namun mengandung tekanan. Kekayaan emas ataupun jabatan serta kemewahan yang tak pernah kau bayangkan, semuanya itu bisa kau dapatkan. Tapi sekali lagi kuingatkan, setiap butir emas yang akan kau miliki harus dibayar dengan darah. Bukan hanya darah hewan, kau harus rela terluka, rela disayat tubuhku. Setiap tetes darahmu adalah kunci emas yang akan kau terima. Arman tercekat, ia menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya dilanda pertentangan hebat, tetapi bayangan ibunya yang terbaring sakit,
wajah memelas ketika mereka tak mampu membeli obat, dan perut kosong yang sering ia tahan berhari-hari membuat tekadnya menguat. Ia menunduk, suaranya lirih namun penuh keyakinan. "Saya rela, saya siap, Ratu. Asal ibu saya bisa sembuh, asal hidup saya tidak melarat lagi, asal saya bisa punya harta yang banyak serta bisa kaya raya." Senyum tipis kembali muncul di bibir Nyi Blorong. Senyum yang membuat jantung Arman hampir berhenti berdetak. Ia melangkah semakin dekat hingga wajahnya hanya berjarak sejengkal. Sorot matanya menembus seakan mampu membaca setiap isi hati Arman. "Kalau begitu, mari kita mulai." Tiba-tiba tubuh Nyi Blorong bergetar pelan. Suara desisan panjang terdengar menggema di sekitaran mereka. Dari tubuh bagian bawahnya, sisik-sisik emas bergerak seolah hidup, lalu melilit perlahan ke arah Arman. Dalam sekejap, kaki Arman terkunci tak bisa bergerak. Ia ingin menjerit tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dingin sisik itu menusuk kulitnya seperti belati es yang menempel langsung ke tulang. Nyi Blorong mengangkat tangannya yang pucat, jari-jarinya panjang dengan kuku tajam berkilat. Ia menempelkan kukunya ke lengan Arman lalu menggores pelan. Darah merah segar langsung mengalir menetes ke tanah yang basah. Arman menggertakkan gigi menahan sakit, tubuhnya gemetar hebat. Tapi anehnya begitu darah itu jatuh, tanah di sekitarnya bergetar ringan. Dari sela-sela tanah becek muncul butiran kecil berkilauan emas. Arman melotot, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Butiran emas itu semakin banyak seperti hujan logam mulia yang semakin banyak muncul dari dalam tanah yang kotor itu. Semakin banyak darah yang menetes, semakin deras pula emas yang keluar. Dalam hitungan detik, baskom kecil itu dipenuhi kepingan emas. "Lihatlah," bisik Nyi Blorong. Suaranya merayu namun dingin. "Inilah kekuatan darahmu. Selama kau sanggup menyerahkan tubuhmu, selama kau berani menanggung luka, emas tidak akan pernah berhenti mengalir untukmu." Arman menatap emas itu dengan mata berbinar. Jantungnya berdegup kencang bukan hanya karena takut tetapi juga karena girang yang luar biasa. Ia belum pernah melihat harta sebanyak ini seumur hidupnya. Dalam benaknya ia sudah membayangkan bisa membeli rumah baru, membawa ibunya berobat, hidup tanpa lagi harus bekerja keras di sawah. Namun di sela-sela kegembiraannya ia juga sadar dan merasakan sesuatu yang aneh. Luka di lengannya tidak hanya perih tetapi juga terasa panas. Seakan ada bisa ular yang meresap ke dalam darahnya. Tubuhnya melemah, matanya berkunang-kunang. Ia mencoba menarik napas tetapi dada terasa sesak. Nyi Blorong mendekatkan wajahnya berbisik tepat di telinga Arman. "Jangan takut, itu hanya tanda bahwa perjanjian kita telah dimulai. Semakin sering kau memanggilku, semakin banyak emas yang akan kau dapatkan. Tapi ingat, janji ini tidak bisa kau batalkan. Suatu saat bayarannya lebih besar akan kutagih. Dan ketika saat itu tiba, kau tidak bisa lari kemanapun." Arman ingin menjawab tetapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Kepalanya berputar, pandangannya kabur. Saat sebelum gelap menelan kesadarannya, ia sempat melihat senyum menyeramkan Nyi Blorong. Senyum penuh kemenangan, seolah ia baru saja menjerat jiwa seorang manusia lain ke dalam kekuasaannya. Ketika Arman terbangun, fajar sudah menyingsing. Ia mendapati dirinya masih berada di bawah pohon beringin dengan baskom berisi emas yang tergeletak di sampingnya. Lengan kirinya penuh goresan, darahnya sudah mengering, meninggalkan bekas hitam yang aneh. Ia meraba baskom itu dengan tangan gemetar, lalu menatap emas yang berkilauan diterpa cahaya matahari pagi. Air matanya jatuh tanpa sadar, antara bahagia dan takut. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ia sudah menukar sesuatu yang lebih berharga dari sekadar darah. Ia telah menukar masa depannya. Dan jauh di dalam hatinya, ia bisa merasakan bisikan halus yang terus menggema. "Aku sudah menunggumu, Arman. Perjanjian ini baru saja dimulai." Hari-hari berikutnya menjadi titik balik hidup Arman. Dari seorang buruh tani yang tak pernah cukup makan, kini ia perlahan berubah menjadi sosok yang diperhitungkan. Emas ia bawa pulang dalam malam itu pulang
langsung ditukar dengan uang. Ia bisa membeli obat untuk ibunya, merenovasi rumah reot yang hampir roboh, bahkan mulai membeli barang-barang yang dulu hanya ia bisa impikan. Desa gempar melihat perubahan mendadak Arman. Orang-orang bertanya-tanya dari mana datangnya kekayaan itu. Ada yang iri, ada yang menggunjing, tapi tak sedikit pula yang mendekat demi ikut merasakan untung. Arman hanya tersenyum menatap rapat rahasia kelam yang ia simpan. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum, lega karena rumah mereka kini lebih layak. Hatinya merasa tenang meski di dalam dirinya terselip kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Namun setiap kemewahan itu selalu disertai bayangan mengerikan. Malam-malamnya tidak lagi damai. Sejak pertemuan itu, Arman selalu dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan tubuh penuh keringat, mendengarkan bisikan samar di telinganya. Kadang terdengar suara desisan ular, kadang juga suara tawa perempuan yang menakutkan. Pernah suatu malam, ia terbangun dan mendapati sisik emas kecil menempel di kulit lengannya, lalu menghilang begitu saja seakan larut ke dalam dagingnya. Arman mulai sadar, emas itu bukanlah berkah semata, melainkan kutukan yang terus menuntut dirinya. Luka di lengannya tak kunjung sembuh, justru semakin membesar dan berwarna kehitaman. Setiap kali ia ingin lebih banyak emas, ia harus kembali melakukan ritual yang sama, yaitu meneteskan darahnya di bawah pohon beringin itu. Memanggil nama Nyi Blorong, dan setiap kali itu pula tubuhnya semakin lemah, semakin habis, seolah hidupnya perlahan dicuri sedikit demi sedikit. Suatu malam, ia mencoba menolak. Ia berkata dalam hatinya, cukup sudah. Ia tak ingin lagi melakukan pemanggilan itu. Namun di tengah malam, suara bisikan kembali datang, lebih keras, lebih menusuk, hingga ia menutup telinga dengan kedua tangannya. Sosok perempuan berambut panjang itu tiba-tiba muncul dalam mimpinya, menatap dengan mata penuh amarah. Kau tak bisa berhenti, Arman, bisikannya dengan senyum menyeramkan. Perjanjian sudah dibuat, kau hidup dari emas itu, dan emas itu hidup dari darahmu. Ingat, semakin kau melawan, semakin aku akan menagih lebih cepat. Arman terbangun dengan teriakan, napasnya terengah-engah. Ia melihat baskom emas di sudut kamarnya, berkilauan diterpa cahaya bulan. Namun kali ini kilauan itu tidak lagi indah. Baginya setiap butir emas adalah tetes darah, adalah nyawanya yang perlahan terhisap. Pagi harinya, meski tubuhnya lemah, Arman tetap menunjukkan wajah bahagia di depan ibunya. Ia tidak ingin membuat sang ibu curiga, namun jauh di lubuk hati, ia sadar satu hal, ia sudah melangkah terlalu jauh. Jalan kembali sudah tertutup, dan kini setiap detik hidupnya adalah hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar luka di lengannya. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bagi Arman bahwa kekayaan yang ia miliki bukanlah anugerah dan berkah, melainkan belenggu yang terus menghimpit rumahnya. Kini berdiri megah di tengah desa, orang-orang semakin menghormatinya, bahkan ada beberapa pemuda datang menawarkan kerja sama berharap mendapat bagian dari harta yang seakan tidak pernah ada habisnya. Tapi di balik semua itu Arman hidup dalam ketakutan. Setiap malam suara desisan ular selalu terdengar dari bawah ranjangnya. Kadang suara itu disertai dengan gesekan sisik di lantai, seolah sesuatu merayap pelan di sekitarnya. Arman sering terbangun dan melihat bayangan panjang bergerak di dinding. Bayangan yang tak mungkin berasal dari dirinya atau ibunya yang tertidur pulas. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin nyata teror itu datang ke dalam diri Arman. Luka di lengannya semakin parah, kulitnya menghitam, mengelupas, dan kadang mengeluarkan cairan berbau anyir. Namun anehnya setiap kali ia meneteskan darah, lagi dalam ritual, emas selalu datang lebih deras dan lebih banyak. Arman merasa seperti seekor hewan percobaan yang tubuhnya terus dikuras, namun ia tak bisa berhenti. Keinginan untuk tetap kaya dan rasa takut akan murka Nyi Blorong membuatnya terus melakukan ritual itu. Meski tubuhnya perlahan hancur, suatu malam ia mencoba kembali mendengarkan bisikan di telinganya. Kali ini
lebih jelas, begitu dekat seakan ada seseorang berbaring di sampingnya. Arman, emasmu semakin banyak, tapi waktumu semakin singkat. Bisikan itu disertai dengan sentuhan dingin di lehernya. Arman tersentak, matanya membelalak, dan ia melihat wajah Nyi Blorong melayang tepat di atasnya. Rambut panjangnya tergerai hingga menutupi seluruh tubuhnya. Mata emasnya berkilat menembus bibirnya tersenyum penuh rahasia. Arman berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa memejamkan mata dan berdoa agar sosok itu berhenti dan pergi dari sisinya. Ketika ia kembali membuka mata, hanya gelap yang tersisa, namun bau amis dan aroma bunga 7 rupa masih menyelimuti kamarnya. Ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Sejak malam itu Arman mulai melihat sosok ular besar di sudut matanya. Kadang muncul di sawah, kadang di jalan desa, sisiknya berkilauan emas memantulkan cahaya matahari. Orang lain tidak melihatnya, hanya Arman yang terus dihantuinya. Dan setiap kali ia melihat sosok itu, tubuhnya langsung melemah. Darah di tubuhnya serasa ditarik keluar tanpa ia sadari. Kehidupan Arman semakin membingungkan. Di satu sisi, ia kini punya segalanya, rumah, harta, dan hormat dari orang desa. Namun, di sisi lain, jiwanya terpenjara dalam ketakutan yang tak bisa ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada ibunya sekalipun. Ia hanya bisa tersenyum palsu, sementara bayangan maut itu semakin dekat mengintai dari kegelapan malam. Arman tahu perjanjian yang ia buat telah mengikatnya sepenuhnya, dan kini setiap langkahnya bukan lagi menuju kehidupan yang lebih baik, melainkan menuju akhir yang perlahan tapi pasti. Bersama bayangan Nyi Blorong yang tak pernah berhenti menuntut darah, hari berikutnya terasa semakin mencekam. Bagi Arman, tubuhnya kian melemah. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak seperti orang yang sekarat. Namun di mata orang-orang desa, Arman masih dianggap sebagai sosok yang beruntung. Mereka melihat kemewahan rumahnya, sawah yang kini luas, serta harta yang seolah tidak ada habisnya. Tak ada seorang pun yang tahu di balik senyuman yang ditunjukkan oleh Arman tengah diseret menuju kehancuran. Setiap malam gangguan itu semakin nyata. Kadang ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang melilit kakinya. Saat ia menoleh, hanya ada selimut kusut, namun rasa dingin dan licin itu tetap menempel di kulitnya. Pernah sekali ia benar-benar melihat ular raksasa bersisik emas keluar dari bawah ranjang. Tubuhnya melingkar hingga memenuhi kamar. Sementara di ujung kepala ular itu muncul wajah Nyi Blorong dengan senyum menyeramkan. Suara desisannya bercampur dengan suara perempuan menembus langsung ke telinganya. "Waktumu hampir habis, Arman." Suara itu terus menghantui Arman sampai masuk ke dalam kepalanya. Arman menjerit sekuat tenaga, namun ketika ibunya datang berlari, sosok itu sudah lenyap, hanya tersisa bau amis dan sisik basah di lantai kamar. Ibunya kebingungan menatap Arman dengan wajah penuh cemas, tapi Arman hanya beralasan bahwa ia bermimpi buruk. Ia tidak tega membuat ibunya tahu bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari perjanjian kelam yang kini menjerat nyawanya. Hari demi hari tubuh Arman semakin terkuras. Luka di tangannya kini hampir menggerogoti seluruh bagian tubuhnya. Kulitnya berubah menjadi sisik-sisik kecil berwarna emas yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Setiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin, ia merasa bukan lagi seorang manusia seutuhnya. Sosok asing dengan tatapan kosong, kulitnya bersisik dan tubuh yang terus melemah, itulah yang ia lihat. Di tengah rasa putus asa itu, Arman mencoba berhenti melakukan ritual. Ia bertekad untuk tidak melakukan meneteskan darahnya lagi, meskipun godaan emas terus menghantui pikirannya. Namun penolakannya justru membawa teror lebih parah. Malam itu rumahnya bergetar seperti diguncang gempa. Kaca jendela pecah dan dari lantai kamar muncul genangan darah yang berbau menyengat. Dari genangan itu perlahan tubuh Nyi Blorong muncul, setengah manusia, setengah ular dengan mata menyala emas yang menatap tajam ke arah Arman. Arman, suaranya bergema dingin
dan penuh ancaman kau hidup dari perjanjianku. Ujarnya Belorong. Kau tak bisa kabur, darahmu adalah jaminanku dan waktumu kini milikku. Arman bergetar, tubuhnya lemas akan seluruh tenaga disedot. Ia berusaha melawan, ingin berlari keluar kamar, tapi kakinya terasa berat seperti dililit sesuatu. Ia hanya bisa menatap wajah ibunya yang tertidur pulas di kamar sebelah, tak menyadari bahwa anaknya tengah berada di ambang maut. Ketika sosok itu perlahan mendekat, rambut panjangnya menjuntai hingga menyapu lantai. Arman menutup mata dan hanya bisa berdoa. Namun di dalam hatinya, ia tahu doanya mungkin sudah terlambat. Perjanjian yang ia buat telah mengikatnya dan kini ia hanya menunggu waktu. Dan malam itu menjadi awal dari akhir. Emas yang dulu tampak berkilau kini berubah menjadi penjara. Setiap tetes darah yang pernah ia berikan telah mengukir jalan menuju nasib yang tak bisa ia elakkan. Bersama bayangan Nyai Belorong yang tak pernah pergi, Arman sadar kemewahan yang ia genggam hanyalah pintu menuju kehancuran.